갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Baik, sudah lengkap ya. Oke, di ketua kelompoknya siapa? Ketua timnya? Pak. Oke, Pak Muhammad Thorik ya. Baik Pak Muhammad Thorik, untuk memulainya kita berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin doanya Pak Thorik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, maka baiknya kita berdoa dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil salawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah atas izinnya pada hari ini, pagi hari ini tepatnya tanggal 12 Oktober ya 2021, kita ditakdirkan untuk bertemu dalam sebuah tim untuk bekerja sama agar Anda semua dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS 2021 di angkatan 35 ya. Ini akan bersama-sama saya, agak lama nih karena saya antarkan sampai selesai. Jadi dari mulai hari ini sampai nanti seminar akhir akan bersama saya. Iya. Baik, Bapak sekalian, sebelum lebih lanjut menjadi ASN yang punya karakter sukses mulia, bukan hanya sekedar sukses ya. Oke. Kenapa sukses mulia yang saya pilih? Karena secara alami itu cocok. Pertanyaan saya nih ke Anda semua, boleh latihan sedikit nih. Bisa nggak Anda mengambil napas terus menerus tanpa dibuang? Bisa nggak? Coba ambil napas dari hidung. Seberapa lama Anda bisa dari hidung terus? Dari hidung terus diambil, masih kuat terus. Sekuat-kuatnya ya paling semenit ya, gitu ya, nggak akan kuat. Maka diambil, dibuang. Gitu. Kalau kita ingin tetap hidup dan berkembang, ya kalau hanya ngambil, nggak pernah membagikan ke yang lain, maka hidup kita mungkin tidak berkembang atau selesai di situ, ya. Kalau Anda bernapas saja mengambil tanpa membuang akan bisa selesai, ya. Itu pun kehidupan sesungguhnya. Maka sukses mulia itu konsepnya. Sukses diambil, ya, tetapi mulia dimanfaatkan ke banyak orang, ya. Jadi, terima kasih. Kalau sudah diterima jangan lupa dikasih-kasih. Apa tuh yang diterima dan dikasih-kasih, ya? Nah, kalau kami sederhana dalam Stephen, dalam sukses mulia sama, jadi Stephen toolsnya, alatnya agar Anda meraih sukses mulia kehidupannya, maka sukses itu gampang, sederhana pemahamannya. Keberhasilan di bidang apa? Indikatornya 4 tak. Ya, orang akan terdorong untuk memperoleh 4 tak dan itu akan dinamai orang berhasil. Tak pertama harta. Oh, dia keren banget, tajir, hartanya melimpah. Saking kaya rayanya dia bawa mobil sesuai warna bajunya. Keren gak kira-kira? Bajunya putih, mobilnya putih. Bajunya biru, mobilnya Biru. Bajunya batik, mobilnya batik. Belum lihat juga sih mobil batik ya. Harus dibuat. Nanti kalau saya orang kaya saya akan buat mobil batik lah. Ya biar keren ya. Jadi harta yang pertama, yang kedua tahta. Ya, harta tahta. Ya banyak orang yang ngerebut pengen punya tahta dengan segala cara. Ya, ada yang benar caranya, ada yang nggak benar ya. Banyak foto dipajang di mana-mana karena dia ingin memperoleh tahta. Dan sekarang sudah mulai ya, 2024 masih lama, sudah banyak foto-foto karena dia ingin memperoleh itu ya. Jadi harta tahta. Yang ketiga, wanita. Kasihan ibu Destrinya nggak bisa mengejar wanita, masih jeruk makan jeruk ya ibu dia ya. Ibu Hikmah ya, Ibu Heni, ya siap Pak Fajar masih enak bisa cari wanita biar dibilang sukses, ya. Maka itu tidak, menurut saya tidak adil karena hanya untuk sepihak ya, indikator yang kurang adil ya. Jadi harta tahta. Yang ketiga bukan wanita tetapi kata atau keilmuan, ya enggak? Walaupun tidak punya harta yang banyak, tidak punya tahta yang tinggi, kalau ilmunya tinggi kan jadi dicari orang juga, betul nggak? Ya, jadi orang menanti nasihatnya, orang meminta konsultasi dengan beliau, orang menanti doanya gara-gara ilmunya tinggi, tergantung ilmunya kan.
Jadi harta, tahta, kata. Yang keempat baru tuh Pak Fajar, yang lebih umum ya, bukan wanita tapi cinta. Oke, setiap orang kan butuh memperoleh cinta. Cinta dalam pengertian kami adalah pengaruh terhadap orang-orang lain. Ya, jadi dia misalnya orientasinya itu membuat jamaah yang banyak gitu loh, pasukan yang banyak yang dia bawa. Nggak kayak amat sih, kekuasaannya nggak terlalu tinggi, tapi orang banyak ikut dia gitu loh. Ya, jadi harta, tahta, kata, cinta. Ya. Pertanyaannya, harta, tahta, kata, cinta yang dimiliki oleh kita yang banyak, yang tinggi, menjamin bahagia nggak? Menjamin hidup kita bahagia nggak? Memastikan hidup kita bahagia nggak? Menjaminkah bahagia jika harta, tahta, kata, cintanya melimpah? Belum tentu ya, karena ada banyak orang kaya raya, orang banyak penggemarnya, meninggalnya bunuh diri ya, berarti kan nggak bahagia, nggak mungkin bunuh diri kalau bahagia, dia ingin bertahan terus di dunia kan selama-lamanya ya. Jadi harta, tahta, kata, cinta tidak menjamin bahagia kecuali bermanfaat bagi sesama, mulia namanya ya. Dibelanjakannya benar, dibelanjakannya buat kemanfaatan orang ya. Kenapa? Karena banyak penelitiannya Bapak sekalian ya. Saya banyak baca buku Ipo Santosa yang keajaiban rezeki, percepatan rezeki, itu keren-keren banget namanya berbagi ya. Bahkan berbagi itu bisa membuat orang sehat terus. Bunda Teresa ya, kita nggak lihat agamanya ini karena ini adalah hukum alam ya, hukum alam ya. Seperti halnya menjatuhkan melepaskan pulpen ini, kalau saya lepaskan jatuh kemana? Ke bawah. Kalau yang menjatuhkannya orang ateis, kemana jatuhnya? Ke bawah juga. Yang orang soleh dijamin masuk surga, ke bawah juga. Setiap orang sama ya. Nah, sama dengan tadi ya. Jadi kebaikan yang kita bagikan itu, berbagi itu sama buat siapa saja. Bahkan yang nggak percaya Tuhan pun sama dampaknya. Salah satunya adalah menyehatkan. Bunda Teresa yang dulu, yang mungkin sekarang udah nggak terlalu terkenal ya, yang mana-mana dia nolong orang yang sakit macam-macam, dia nggak pernah sakit bahkan, padahal sakitnya banyak menular gitu ya, karena dia berbagi kebaikan. Atau siapapun yang Anda bisa lihat ya. Oleh karena itu pastikan harta, tahta, kata, cinta yang kita raih bermanfaat bagi sesama ya. Maka salamnya ya. Ngomong-ngomong, setelah ini Anda nggak ada lagi Zoom kan? Oh malam, tapi kan masih jauh ya. Artinya kita santai aja walaupun lewat jam nggak apa-apa nih. Kalau di pertama saya harus bongkar dulu ya. Mindset-nya harus dibongkar dulu biar nanti kita menjadi tim yang kompak, yang baik sampai ujung. Ya. Maka jadi salam kita nih. Salam kita setiap ketemu nanti membuka atau dalam perjalanan saya ngajar akan saya tanya ini. Ya, salamnya adalah apa kabar hari ini? Jawabnya adalah sukses. Jadi tangannya ke atas menandakan bahwa kita ingin meraih 4 harta, tahta, kata, cinta ke atas ya. Lalu mulia dibagikan ke yang lain, kiri kanan ya. Oke ya. Nah, dengan dibagikan ke kiri kanan itu, maka kita menjadi bahagia ya. Apalagi kalau membagikannya dengan niat karena Allah, maka bahagianya dunia akhirat. Walaupun tidak karena Allah, akan bahagia di dunia setidaknya. Ya, jadi yang berbagi itu bahagia. Jadi orang yang punya karakter, yang punya mindset, yang punya paradigma, senang melihat orang senang itu selalu bahagia sebenarnya ya. Oke, siap. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya sukses, mulia. Woi, aku bahagia gitu ya. Jadi sukses, jadi 4 tanya kita raih, lalu dibagikan, lalu kita menjadi bahagia ya dengan ditandai woi gitu ya, berteriak sambil tersenyum, sambil sumringah, Anda mengatakan Anda bahagia. Siap? Siap? Oke, apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Wah, aku bahagia. Ibu Riatu, kok diem aja sih Bu Afifah? Sukses, mulia dong. Karena Bapak sekalian, sepemahaman saya, Anda sekarang bukan saatnya sedang bersaing, tetapi saatnya sedang berkolaborasi. Persaingan sudah beres. Ketika Anda tes CPNS, itu persaingan baru ya. Kalau udah masuk menjadi CPNS dan sekarang dalam sebuah pelatihan yang sama, Anda harus saling membantu, saling berkontribusi, saling bersinergi untuk lebih hebat lagi ya. Kenalannya setidaknya adalah nama, instansi dari mana, label positif atau citra diri Anda yang orang bisa nilai, atau Anda yang ingin Anda tonjolkan, yang Anda ingin perlihatkan ke orang, citra diri seperti apa, atau label positif, dan skill yang siap dikontribusikan setidaknya di tim ini ya. Jadi ini kenalan ya, nama, instansi, label positif, skill yang siap dikontribusikan.
Baik, saya akan panggil aja namanya, langsung Anda mengenalkan diri seperti yang saya tadi sampaikan. Dari Pak Muhammad Usep, silakan Pak Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Muhammad Usep, asal instansi dari Badan Kepegawaian Tingkat Kabupaten Pandeglang. Oke. Untuk kabar positif diri untuk saya sendiri, saya ingin dianggap mudah membantu orang lain. Oke. Dan skill yang saya dikontribusikan, apapun yang skill yang saya bisa, kalau saya siap mengkontribusikan di tim atau di kerjaan Pak. Contohnya apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contohnya skillnya apa? Apa ya Pak ya? Apa? Masih bingung. Oke sih bingung. Oke, dicari tuh ya. Karena kalau menurut pemahaman saya dari ilmu yang saya baca, jadi manusia itu berkembang dari mulai tergantung, mandiri dan kesaling tergantungan. Ya. Jadi mandiri itu bukan level terakhir loh. Level terakhir itu berkembang ada kesaling tergantungan. Nah, kesaling tergantungan itu akan terjadi jika kita punya sesuatu. Ya, kalau saya di depan tadi cerita, maksudnya bukan mau sombong, mau mengatakan pada Anda saya bisa membantu Anda di bidang itu. Ya, oke? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana orang lain mau memanfaatkan Anda jika orang lain tidak tahu apa yang bisa Anda kerjakan, betul nggak? Ya, oke, jadi nggak masalah, tapi maksud saya ada kesadaran ke sana, kesadaran bahwa kita ingin menunjukkan sesuatu yang kita bisa dan kita ingin kontribusikan ke orang lain. Ingat sukses mulia kan? Akan bahagia jika yang kita miliki itu harta, tahta, kata, cinta kalau berdampak manfaat bagi sesama. Baik, berikutnya Pak Muhammad Torik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Masud, RT Kabupaten Pandeglang. Di mana Pak? Di mana? Agak tutup timur tenggelam suaranya. Pertanian. Oh, pertanian. Iya Pak. Dengan pertanian Kabupaten Pandeglang. Oke. Skill yang saya miliki dan sudah dikontribusikan selama bekerja saat ini, saya masih membantu yang lain untuk Oke, siap. Nanti dicari ya. Di sana tuh dinas pertanian tuh ada suaminya Bu Tanti, siapa namanya itu? Suaminya Bu Tanti, abang siapa? Lupa saya. Salatiga kalau nggak salah. Parasir ya. Oke, ya salam nanti ke beliau kalau kenal ya dari saya. Oke, baik, berikutnya Ibu Neni Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nini Halimah dari instansi Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang. Oke. Nah, label positif diri itu orang ramah. Oke, ramah ya. Skill yang saya dibantu, skill yang saya Suaranya hilang Bu. ya, skill yang dapat dikontribusikan yaitu mungkin bisa bermanfaat dengan cara membantu orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, belum jelas ya apa yang mau dibantukannya ya. Jadi kalau suruh nyapu di rumah saya nanti gimana? Oke, gak apa-apa ya. Oke, mungkin kalau saya misalnya ke saya nih ya, skill yang saya siap kontribusikan. Satu, kalau ya memang kalau di bidang pelatihan ini siap ya terkait dengan Anda, saya siap menjadi jadi konsultan Anda di bidang pengerjaan agenda 4 ini sampai selesai. Itu yang secara formal. Ini secara informalnya, kalau Anda ingin mengetahui potensi genetik Anda dan cara mengembangkannya, boleh dengan saya konsultasi ya. Baik, Ibu Dea berikutnya. Tadi saya belum, Pak Usep tadi dari mana tadi Ibu saya? Badan Kepegawaian. Kepegawaian. Kalau Pak Torik dari pertanian, kalau Bu Heni dari PUPR Bu ya. Dan Ibu Dea Yudita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Dea Yudita, asal instansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Oke. Label positif diri, terus belajar untuk diri yang lebih baik, skill yang siap dikontribusikan, membantu rekan kerja, kali apa ya? Siap.
Di bidang apa Bu? Tentang kerjaannya Bu? Di bidang ini Pak, farmasi. Farmasi ya. Jadi Ibu bisa keluarkan obat nggak Bu? Biasanya Meresepkan maksudnya? Puskesmas. Nggak meresepkan ya? Kalau di Pak, iya Pak. Paling kayak ngasih kayak distribusi obat ke puskesmas Pandeglang Pak. Siap. Oke Pak Ade Nizar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nizar Hanudin dari asal desa Fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Untuk label positif diri, berusaha untuk meraih hasil positif dan maksimal. Untuk skill yang siap dikontribusikan yaitu sama sih seperti yang lain, membantu rekan kerja sesuai bidang yang saya tempati, yaitu sebagai pengelola program gizi. Untuk soft skill sendiri mungkin selama pelaksanaan ini bisa sedikit untuk membantu seperti tugas editing video. Editing video ya. Oke Pak Nizar, siap. Nanti boleh kita berkolab ya. Saya lagi rada sedikit gandung ke YouTube nih. Mencoba kayak orang milenial ya. Kalau saya milenial Pak Ade, saya seniornya milenial. Oke, jadi Pak Ade Dinas Kesehatan juga. Sekarang Ibu Destri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, siap. Ibu di PUPR seperti apa Bu? Pemetaan. Oke ya. Jadi PUPR 2 ya, yang saya udah kenal. Pegawaian Dinas Pertanian, PUPR. Ibu dari Dinas Kesehatan, Bapak Ade Dinas Kesehatan, Ibu Desi jadi dari PUPR. Pak Abdul Malik, silakan. Izin Pak, saya Abdul Malik Ibrahim dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Label positif dirinya ingin menjadi orang yang rendah hati dan murah senyum. Oke. Lalu skill khusus yang siap dikontribusikan belum kepikiran Pak, paling berkontribusi dalam tugas kelompok. Oke, siap. Pak Abdul Malik dari provinsi ya berarti ya? Ya. Provinsi tapi yang ada di Pandeglang gitu ya? Enggak, di KP3. Oh, TB. Oke, baik. Jadi ini nyelip dari provinsi ke sini ya. Oke, nggak apa-apa, sama aja ya. Baik, Pak Fajar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, nama Fajar Maulana dari instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Label positif diri Faizullah Antauhudinda. Wis, mantap. Ya, agar manusia bermanfaat bagi orang lain Pak. Nah. Oleh karena itu saya ingin membantu orang-orang Pak. Kalau untuk skill yang tadi dikontribusikan seperti kalau saya bisa dikit-dikit lah Pak, bisa edit video, editing gambar, editing audio dan lain-lain yang bisa berkontribusi lah itu. Oke, siap, kolaborasi nih kayaknya ya kita buat YouTube bareng yuk. Oke, saya ingin 갑자기 내게 나타나준 너